Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau dan ladang subur, hiduplah seorang wanita bernama Aurora. Sejak kecil, Aurora telah menjadi pusat perhatian di desanya. Dengan kulitnya yang seputih salju dan rambut hitam legam yang berkilau seperti malam berbintang, ia selalu menarik perhatian setiap orang yang melihatnya. Kecantikan Aurora bukan hanya terletak pada fisiknya, tetapi juga pada senyumnya yang manis dan tatapan matanya yang penuh kebaikan. Setiap pagi, saat Aurora berjalan menuju pasar, penduduk desa akan berhenti sejenak untuk memandangnya. Anak-anak berbisik satu sama lain, sementara para pemuda berusaha menarik perhatiannya dengan berbagai cara. "Lihatlah Aurora, dia sangat cantik," seru salah satu gadis kecil dengan mata berbinar. Namun, seiring berjalannya waktu, kecantikan Aurora mulai menjadi pedang bermata dua. Aurora tumbuh menjadi seorang wanita dewasa yang sangat menyadari daya tariknya. Ia mulai menggunakan kecantikannya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Jika ia ingin sesuatu dari toko, ia cukup tersenyum manis kepada penjual, dan barang itu pun akan diberikan tanpa ragu. Rasa percaya diri Aurora semakin meningkat, dan ia mulai merasa bahwa dunia ini berputar di sekelilingnya. Namun, di balik senyumannya yang menawan, ada sisi lain dari Aurora yang mulai muncul. Ia mulai meremehkan orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang tidak memiliki penampilan sepertinya. "Mengapa aku harus bergaul dengan mereka?" pikirnya dalam hati ketika melihat teman-teman lamanya yang tidak lagi menarik baginya. Kecantikan membuatnya merasa superior, dan ia tidak segan-segan menunjukkannya. Seiring waktu, sikap sombong Aurora semakin terlihat jelas. Ia seringkali berbicara dengan nada merendahkan kepada orang-orang yang dianggapnya tidak sepadan. Di pesta-pesta desa, ia akan berdiri di tengah kerumunan dengan angkuh sambil menceritakan tentang kelebihan dirinya. "Aku baru saja kembali dari kota besar," katanya dengan nada menyombongkan diri. "Di sana semua orang mengagumi penampilanku. Kebiasaan ini membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Mereka yang dulunya mengagumi Aurora kini mulai menjauh darinya." Suatu ketika, saat sedang berkumpul di warung kopi desa, beberapa wanita tua membicarakan Aurora dengan nada prihatin. "Dia memang cantik, tetapi hatinya kosong," kata salah satu dari mereka. "Kecantikan tanpa kebaikan hanya akan membawa kesepian." Aurora tidak menyadari bahwa sikapnya telah mengubah pandangan orang-orang terhadapnya. Ia terus hidup dalam dunia ilusi, di mana semua orang harus menghormatinya hanya karena penampilannya. Dalam pikirannya, ia adalah ratu desa yang tidak perlu memperhatikan orang-orang biasa. Ketika ada seorang pemuda bernama Arman berusaha mendekatinya dengan tulus, Aurora malah menolaknya dengan kasar. "Apa kamu pikir aku akan tertarik pada seseorang seperti kamu?" ujarnya sambil tertawa sinis. Arman merasa terluka dan pergi menjauh dengan hati yang hancur. Sikap ini semakin memperburuk citra Aurora di mata masyarakat. Masyarakat desa mulai berbicara tentang Aurora di belakangnya. Mereka menganggapnya sombong dan angkuh, dan perlahan-lahan rasa hormat mereka padanya memudar. Meskipun masih ada beberapa pemuda yang terpesona oleh kecantikannya, mereka enggan mendekati karena takut akan ditolak atau dipermalukan. Aurora tidak menyadari bahwa kesombongannya telah menciptakan jarak antara dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Ia terus hidup dalam kebanggaan dan keangkuhan, tanpa menyadari bahwa suatu saat nanti, semua itu bisa berbalik menjadi kesepian yang mendalam. Kecantikan fisik memang memberikan keuntungan tertentu dalam hidupnya, tetapi sikap sombongnya membuatnya kehilangan hal-hal berharga, persahabatan sejati dan cinta tulus dari masyarakat desanya. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh warna ini, Aurora belum mengetahui bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan bahwa kecantikan sejati berasal dari hati yang baik dan tulus. Seiring dengan berjalannya waktu, tanda-tanda penolakan dari masyarakat desa terhadap Aurora semakin jelas. Hari-hari yang dulunya penuh dengan pujian dan perhatian kini mulai terasa sepi. Ketika Aurora melangkah ke pasar, suara riuh rendahnya mulai mereda. Orang-orang yang dulunya berdesakan untuk melihatnya kini lebih memilih untuk berpaling atau berbisik satu sama lain saat ia lewat. Masyarakat desa yang dulunya mengagumi Aurora kini merasa kecewa. Mereka yang pernah menjadi teman-temannya mulai menjauh, dan hanya sedikit yang berani berinteraksi dengannya.
Di antara mereka, ada seorang wanita tua bernama Nenek Sari yang selalu memberikan nasihat bijak kepada semua orang di desa. Suatu hari saat Aurora mendekatinya dengan harapan mendapatkan pujian, Nenek Sari hanya menatapnya dengan tatapan penuh makna. "Aurora, kecantikanmu memang luar biasa," katanya lembut. "Tetapi ingatlah bahwa kecantikan hati jauh lebih penting." Kata-kata itu seperti angin yang berlalu tanpa menyentuh hati Aurora. Ia hanya tersenyum sinis dan berpikir bahwa Nenek Sari tidak mengerti betapa istimewanya dirinya. Di pasar, Aurora mendengar bisikan-bisikan negatif tentang dirinya. "Dia memang cantik tetapi hatinya tidak," ujar seorang wanita muda kepada temannya. "Aku tidak ingin bergaul dengan orang yang merasa lebih baik dari kita." Kata-kata itu menusuk hati Aurora, tetapi ia berusaha menampakkan ketidakpedulian. Dalam pikirannya, ia masih percaya bahwa kecantikan fisiknya akan membuat semua orang kembali mengaguminya. Namun, kenyataan tidak berpihak pada Aurora. Suatu sore, saat ia berjalan pulang dari pasar, ia melihat sekelompok anak-anak bermain di pinggir jalan. Mereka tertawa dan bercanda, tetapi ketika melihat Aurora mendekat, mereka berhenti dan saling berbisik. Salah satu anak berani berkata, "Dia sombong, kita tidak boleh bermain dengannya." Anak-anak itu kemudian pergi menjauh, meninggalkan Aurora dalam keheningan. Perasaan kesepian mulai menghampiri Aurora. Ia tidak mengerti mengapa orang-orang menjauh darinya. Dalam benaknya, ia masih merasa bahwa semua orang seharusnya menghormatinya hanya karena kecantikannya. Namun, semakin lama ia menyadari bahwa kesombongannya telah menciptakan dinding antara dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Kesepian itu datang seperti badai yang tak terduga. Meskipun Aurora memiliki banyak barang dan kemewahan yang bisa dibanggakannya, hatinya terasa hampa. Ia sering duduk di depan cermin besar di kamarnya, menatap bayangannya sendiri dengan rasa frustrasi yang mendalam. "Mengapa aku merasa sendirian?" tanyanya pada diri sendiri sambil mengusap wajahnya. Setiap malam sebelum tidur, Aurora teringat akan tawa ceria teman-teman lamanya. Ia merindukan momen-momen ketika mereka berkumpul dan berbagi cerita di bawah pohon besar di tengah desa. Namun, kini, semua itu hanya kenangan pahit yang menyakitkan. Ia merasa terasing dalam dunia yang dulunya penuh warna. Dalam upaya untuk mengisi kekosongan hatinya, Aurora mulai mencari hiburan dengan cara-cara yang tidak sehat. Ia sering menghabiskan waktu sendirian di rumah atau pergi ke kota untuk berbelanja barang-barang mahal yang sebenarnya tidak dibutuhkannya. Meskipun barang-barang itu membuatnya merasa lebih baik untuk sementara waktu, rasa kesepian tetap menghantuinya. Suatu malam, saat hujan turun deras di luar jendela, Aurora duduk sendirian di ruang tamunya dengan secangkir teh hangat di tangannya. Ia memandang keluar jendela dan melihat tetangganya berkumpul bersama keluarga mereka di halaman rumah masing-masing. Tawa dan keceriaan mereka membuat hati Aurora semakin terasa kosong. Dalam keheningan malam itu, Aurora mulai merenungkan hidupnya. Ia teringat akan nasihat Nenek Sari dan kata-kata bijak lainnya yang pernah didengarnya. Kecantikan sejati berasal dari hati, pikirnya sambil menyesali sikap sombongnya selama ini. Namun rasa egoisnya masih menghalangi langkahnya untuk berubah. Aurora mencoba untuk bersikap baik kepada orang-orang di sekitarnya beberapa kali setelah momen-momen refleksi tersebut, tetapi kebiasaan buruknya sulit untuk diubah. Setiap kali ia berusaha mendekati seseorang dengan niat baik, ingatan akan penolakan dan ejekan kembali menghantuinya. Mereka tidak akan pernah mau menerima aku. Pikirnya putus asa. Perasaan terasing semakin mendalam ketika ia melihat Arman pemuda yang pernah ditolaknya, berjalan bergandeng tangan dengan gadis lain di pasar. Melihat mereka bahagia bersama membuat hatinya terasa sakit seperti ditusuk belati. Dalam benaknya terlintas pertanyaan, apakah aku telah kehilangan kesempatan untuk mencintai dan dicintai? Kesepian ini menjadi pelajaran pahit bagi Aurora, tentang bagaimana sikap sombong dapat menjauhkan orang-orang terdekat darinya. Ia mulai menyadari bahwa kecantikan fisik saja tidak cukup, tanpa kebaikan hati dan sikap rendah hati, hidup ini akan terasa hampa dan sunyi. Dengan perasaan campur aduk antara penyesalan dan harapan untuk berubah, Aurora memutuskan bahwa
Sudah saatnya ia mengambil langkah pertama menuju perubahan, meskipun jalan itu tampak sulit dan penuh rintangan. Dalam perjalanan menuju penemuan diri ini, ia belum tahu betapa besar tantangan yang akan dihadapinya, serta pelajaran-pelajaran berharga yang menantinya di depan sana. Suatu hari, saat Aurora berjalan sendirian di pinggir hutan yang mengelilingi desanya, ia merasa gelisah. Hatinya penuh dengan kerinduan akan hubungan yang hilang dan keinginan untuk menemukan makna sejati dalam hidupnya. Dalam perjalanan itu, ia melihat seorang wanita tua duduk di bawah pohon besar, dikelilingi oleh bunga-bunga liar yang mekar indah. Wanita itu tampak tenang dan bijaksana, seolah-olah ia adalah bagian dari alam itu sendiri. Aurora merasa tertarik dan mendekati wanita tua tersebut. "Siapa Anda?" tanyanya dengan nada penasaran. Wanita itu tersenyum lembut dan menjawab, "Aku adalah Sang Bijak, dan aku telah melihat banyak hal dalam hidupku. Apa yang membawamu ke sini, wahai gadis cantik?" Aurora tertegun mendengar kata-kata itu. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa tentang wanita ini. "Aku merasa kesepian," ungkapnya dengan suara pelan. "Aku memiliki segalanya, kecantikan, kekayaan, tetapi aku tidak memiliki teman atau cinta." Sang Bijak mengangguk, seolah memahami kesedihan yang mendalam di hati Aurora. "Kecantikanmu memang luar biasa," katanya, "tetapi ingatlah bahwa kecantikan sejati berasal dari hati, bukan hanya wajah. Ketika seseorang hanya mengandalkan penampilan luar, mereka akan kehilangan hal-hal berharga dalam hidup ini." Aurora merasa tersentuh oleh kata-kata Sang Bijak. Namun, ia masih skeptis dan bertanya, "Apa artinya itu bagi saya? Bagaimana aku bisa mengubah cara pandang orang-orang terhadapku?" Sang Bijak menatap Aurora dengan tatapan dalam dan berkata, "Mulailah dengan merendahkan hatimu. Cobalah untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Ketika kau menunjukkan kebaikan dan kepedulian kepada orang lain, mereka akan mulai melihatmu bukan hanya sebagai wanita cantik, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki hati yang baik." Kata-kata tersebut menggugah pikiran Aurora. Meskipun ia merasa ragu, ada sesuatu dalam suara Sang Bijak yang membuatnya ingin mencoba. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya penuh harap. "Mulailah dengan tindakan kecil," jawab Sang Bijak. "Bantu tetanggamu yang membutuhkan, berikan senyummu kepada orang-orang di sekitarmu, dan tunjukkan bahwa kau peduli pada mereka." Dengan nasihat ini, Sang Bijak memberikan Aurora sebuah bunga liar sebagai tanda harapan. Aurora pulang dengan perasaan campur aduk antara keraguan dan harapan baru. Ia tahu bahwa perubahan tidak akan mudah, tetapi pertemuan dengan Sang Bijak telah membuka matanya akan kemungkinan baru. Setelah pertemuan tersebut, Aurora bertekad untuk mencoba mengubah sikapnya. Ia mulai melakukan tindakan kecil seperti membantu tetangganya yang sudah lanjut usia membawa belanjaan atau menyapa anak-anak yang bermain di jalanan desa. Namun, meskipun niatnya baik, perubahan ini tidak langsung diterima oleh masyarakat. Pada awalnya, beberapa orang terkejut melihat Aurora berusaha berinteraksi dengan mereka. Namun, banyak dari mereka masih ingat bagaimana sikap sombongnya di masa lalu. Mereka ragu untuk menerima perubahan tersebut dan tetap menjaga jarak. Suatu sore, Aurora memutuskan untuk mengunjungi Nenek Sari lagi. Ia ingin meminta nasihat lebih lanjut tentang bagaimana cara mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat desa. Namun ketika ia tiba di rumah Nenek Sari, ia mendapati bahwa nenek tersebut sedang sakit. Aurora merasa khawatir dan menawarkan bantuan untuk merawat Nenek Sari selama masa pemulihannya. Namun saat ia mencoba merawat nenek itu dengan tulus, Nenek Sari hanya menatapnya tanpa berbicara. Rasa skeptisisme masih terlihat di wajahnya. "Aku ingin membantu," ujar Aurora dengan penuh harap. "Aku ingin menunjukkan bahwa aku telah berubah." Nenek Sari akhirnya berbicara pelan-pelan. "Anakku, kadang-kadang kata-kata tidak cukup untuk meyakinkan orang lain tentang perubahanmu. Mereka perlu melihat tindakanmu secara konsisten." Kata-kata itu membuat hati Aurora terasa berat, seolah-olah semua usaha yang telah dilakukannya sia-sia. Meskipun begitu, Aurora tidak menyerah begitu saja.
ia terus berusaha melakukan kebaikan. Kecil setiap hari, dari menyapa tetangga hingga membantu anak-anak belajar membaca. Namun setiap kali ia berharap mendapatkan respon positif dari masyarakat desa, seringkali ia hanya mendapatkan tatapan dingin atau bisikan sinis di belakangnya. Suatu hari saat Aurora sedang membantu seorang ibu muda mencuci pakaian di sungai, ia mendengar dua wanita berbicara di sebelahnya. "Dia hanya berpura-pura baik," ujar salah satu dari mereka sambil tertawa sinis. "Kita semua tahu siapa dia sebenarnya." Mendengar komentar itu membuat hati Aurora remuk. Rasa sakit akibat penolakan kembali menghantui dirinya. Ia mulai meragukan kemampuannya untuk berubah dan mendapatkan kembali cinta serta penerimaan dari masyarakat desanya. Setiap usaha baik yang dilakukannya terasa sia-sia ketika masyarakat masih memandangnya sebagai sosok sombong yang tidak layak mendapatkan perhatian. Kesedihan menyelimuti diri Aurora ketika ia menyadari bahwa meskipun ia berusaha keras untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, masa lalunya tetap membayangi langkah-langkahnya ke depan. Rasa putus asa semakin mendalam ketika ia menyadari bahwa jalan menuju penerimaan bukanlah hal yang mudah. Di tengah kekecewaan ini, Aurora merenungkan kembali nasihat sang bijak, bahwa kecantikan sejati berasal dari hati dan tindakan kita terhadap orang lain. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Tantangan-tantangan baru menanti di depan, dan pelajaran-pelajaran penting harus dipelajari sebelum ia bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam hidupnya. Dengan tekad baru meskipun diliputi rasa sakit dan kesedihan, Aurora bersiap untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan menuju penemuan diri. Sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya, dan mungkin juga pandangan masyarakat desa terhadap dirinya. Malam itu, Aurora terbangun dari tidurnya dengan perasaan gelisah yang mendalam. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi cermin besar yang ada di depannya. Bayangannya terlihat cantik, tetapi hatinya terasa hampa. Ia mulai merenungkan semua yang telah terjadi dalam hidupnya, kecantikan yang menjadi berkat sekaligus kutukan, kesombongan yang mengasingkannya dari orang-orang terdekat, dan usaha-usaha kecil yang tampaknya sia-sia untuk mendapatkan kembali cinta dan penerimaan. Dalam keheningan malam, Aurora teringat akan kata-kata sang bijak. Kecantikan sejati berasal dari hati. Kata-kata itu terus bergaung di pikirannya. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah melakukan beberapa tindakan baik, sikap rendah hati dan ketulusan hatinya masih jauh dari cukup. Ia merasa seperti seorang aktor yang berusaha memainkan peran baik, tetapi tidak sepenuhnya merasakannya. Dengan tekad baru, Aurora mengambil keputusan untuk melakukan refleksi lebih dalam tentang dirinya sendiri. Ia mulai menulis di buku harian yang telah lama tidak digunakannya. Dalam catatan tersebut, ia mencurahkan semua perasaannya. Rasa sakit, penyesalan, harapan, dan kerinduan akan hubungan yang tulus. Menulis memberinya rasa lega dan membantunya memahami betapa pentingnya untuk jujur pada diri sendiri. Setiap malam setelah menulis, Aurora akan berjalan-jalan di sekitar desa. Ia melihat bagaimana masyarakat hidup berdampingan, anak-anak bermain, orang dewasa bekerja keras di ladang, dan para lansia berbagi cerita di bangku taman. Melihat kebahagiaan mereka membuatnya semakin merindukan hubungan yang tulus dengan orang lain. Suatu malam, saat berjalan melewati ladang bunga liar yang mekar indah, Aurora berhenti sejenak untuk mengagumi keindahan alam. Ia teringat akan bunga liar yang diberikan sang bijak kepadanya sebagai tanda harapan. Dalam momen itu, ia merasakan pencerahan, bahwa kecantikan bukanlah tentang penampilan luar semata, tetapi juga tentang bagaimana kita berkontribusi pada kebahagiaan orang lain. Dengan semangat baru ini, Aurora memutuskan untuk berfokus pada tindakan nyata yang dapat membantu masyarakat desanya. Ia mulai merencanakan kegiatan-kegiatan kecil seperti mengadakan pertemuan di mana orang-orang bisa berkumpul untuk berbagi cerita dan pengalaman. Ia ingin menciptakan ruang di mana semua orang merasa diterima dan dihargai. Aurora menyadari bahwa perubahan tidak akan terjadi dalam semalam. Meskipun ia memiliki niat baik untuk memperbaiki hubungannya dengan masyarakat desa, ia tahu bahwa tindakan konsisten adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan mereka. Dengan tekad bulat, ia mulai melangkah maju. Langkah pertama yang diambilnya adalah mengunjungi rumah-rumah tetangga satu persatu.
Ia membawa makanan kecil sebagai tanda persahabatan dan mencoba untuk berbicara dengan mereka dengan tulus. Saya ingin meminta maaf atas sikap saya di masa lalu, ungkapnya kepada setiap tetangga yang ditemuinya. Saya ingin menjadi bagian dari komunitas ini lagi. Beberapa orang menerima permintaan maafnya dengan hangat, sementara yang lain masih skeptis dan menjaga jarak. Namun Aurora tidak menyerah. Ia terus berusaha menjalin hubungan dengan mereka, meskipun harus menghadapi penolakan. Suatu hari, saat membantu seorang ibu muda bernama Lila menyiapkan makanan untuk acara desa, Aurora melihat betapa kerasnya usaha Lila dalam merawat anak-anaknya sambil bekerja. Melihat ketulusan Lila membuat Aurora tergerak untuk membantu lebih banyak lagi. Aku bisa membantumu menjaga anak-anakmu jika kau butuh waktu untuk dirimu sendiri, tawarnya. Lila tampak terkejut, tetapi kemudian tersenyum penuh rasa syukur. Terima kasih, Aurora. Itu sangat berarti bagiku. Momen itu menjadi titik balik bagi Aurora. Ia merasa seolah-olah hatinya mulai terbuka kembali. Aurora juga mulai mengorganisir kegiatan sosial di desa, seperti membersihkan lingkungan bersama atau mengadakan kelas keterampilan bagi anak-anak. Setiap kali ia melihat senyuman di wajah orang-orang saat mereka bekerja sama, hatinya dipenuhi kebahagiaan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Namun perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada kalanya Aurora merasa putus asa ketika melihat beberapa orang masih meragukan niat baiknya. Di satu sisi, ia merasa bangga karena telah berusaha keras untuk berubah. Tetapi di sisi lain, rasa sakit akibat penolakan masih menyakitkan. Suatu sore setelah mengadakan kegiatan membersihkan sungai bersama warga desa, Aurora duduk sendirian di tepi air sambil merenungkan semua usaha yang telah dilakukannya. Ia merasa lelah tetapi puas. Meskipun belum semua orang menerima dirinya sepenuhnya, ada beberapa yang mulai menunjukkan tanda-tanda penerimaan. Di tengah momen refleksi itu, Arman, pemuda yang pernah ditolaknya, mendekatinya dengan senyum ramah. Aku melihat perubahan dalam dirimu, katanya tulus. Kau telah melakukan banyak hal baik untuk desa ini. Kata-kata Arman membuat hati Aurora bergetar. Ia merasa ada harapan baru dalam hidupnya. Terima kasih, jawab Aurora dengan suara lembut. Aku hanya ingin memberikan kembali kepada komunitas ini. Percakapan singkat itu memberikan dorongan semangat bagi Aurora untuk terus melangkah, maju meskipun jalan menuju penerimaan masih panjang dan penuh rintangan. Dengan tekad baru dan semangat juang yang tinggi, ia bersiap menghadapi tantangan selanjutnya, sebuah perjalanan menuju transformasi sejati yang akan mengubah hidupnya selamanya. Aurora kini menyadari bahwa perubahan sejati bukan hanya tentang bagaimana orang lain memandang kita, tetapi juga bagaimana kita memandang diri kita sendiri, dan bagaimana kita berkontribusi pada kebahagiaan orang lain di sekitar kita. Dengan pemahaman ini sebagai landasan baru dalam hidupnya, Aurora siap melanjutkan perjalanan menuju penemuan diri dan menemukan makna sejati dari kecantikan serta cinta dalam hidupnya. Seiring berjalannya waktu, Aurora mulai merasakan perubahan yang nyata dalam dirinya dan hubungannya dengan masyarakat desa. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, ia merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Setiap tindakan baik yang dilakukannya membawa dampak positif, dan ia mulai melihat senyuman di wajah-wajah yang dulunya mengabaikannya. Suatu hari, saat Aurora sedang membantu anak-anak belajar di taman, ia mendengar tawa ceria mereka. Melihat mereka bermain dan belajar bersama membuat hatinya hangat. Dalam momen itu, Aurora menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang memiliki kecantikan fisik atau pengakuan dari orang lain, tetapi tentang bagaimana kita dapat memberi dampak positif dalam hidup orang lain. Aurora mulai merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kecantikan sejatinya terletak pada kebaikan hati dan ketulusan dalam berinteraksi dengan orang lain. Ia belajar untuk mencintai diri sendiri bukan hanya karena penampilannya, tetapi juga karena usaha dan niat baik yang telah ia lakukan. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Suatu sore, saat Aurora berjalan pulang dari pasar, ia mendengar sekelompok wanita berbicara di belakangnya. Dia hanya berpura-pura baik, salah, satu dari mereka berkomentar.
Kita semua tahu siapa dia sebenarnya. Mendengar kata-kata itu membuat hati Aurora kembali terasa sakit. Meski ia telah berusaha keras untuk berubah, bayang-bayang masa lalu masih menghantuinya. Aurora berhenti sejenak dan menghela napas. Dalam-dalam. Ia tahu bahwa tidak semua orang akan menerima perubahannya dengan mudah. Namun, ia juga menyadari bahwa pandangan orang lain tidak menentukan nilai dirinya. Ia bertekad untuk terus melangkah maju meskipun ada suara-suara negatif di sekitarnya. Di malam hari, Aurora kembali menulis di buku harian yang telah menjadi teman setianya. Ia mencurahkan semua perasaannya, rasa sakit akibat penolakan, tetapi juga rasa syukur atas langkah-langkah kecil yang telah diambilnya. Dalam catatan tersebut, ia menegaskan pada dirinya sendiri bahwa perjalanan ini adalah tentang menemukan diri sejatinya dan menerima segala kekurangan serta kelebihannya. Dengan tekad baru dan semangat yang menggebu-gebu, Aurora memutuskan untuk mengadakan sebuah acara besar di desa, sebuah festival kecil untuk merayakan kebersamaan dan kebaikan hati. Ia ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa meskipun masa lalu tidak sempurna, masa depan bisa menjadi lebih baik jika kita saling mendukung satu sama lain. Hari festival tiba dengan penuh keceriaan. Seluruh desa berkumpul untuk merayakan acara yang diprakarsai oleh Aurora. Ia telah bekerja keras untuk memastikan semuanya berjalan lancar, dari makanan hingga hiburan, dan melihat semua orang berkumpul, membuat hatinya bergetar penuh harapan. Saat festival dimulai, Aurora menyambut setiap tamu dengan senyuman tulus. Ia melihat wajah-wajah familiar. Tetangga-tetangga yang dulunya menjauh, kini terlihat antusias berpartisipasi dalam acara tersebut. Anak-anak berlarian dengan tawa ceria, sementara para orang dewasa berbincang-bincang sambil menikmati hidangan yang disediakan. Di tengah keramaian itu, Aurora melihat Nenek Sari mendekatinya dengan senyuman hangat. "Aku bangga padamu, Aurora," katanya lembut. "Kau telah menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin jika kita memiliki niat yang tulus." Kata-kata Nenek Sari membuatnya tersentuh. Ia merasakan dukungan dan pengakuan yang selama ini ia cari. Saat acara berlangsung, Aurora mengambil kesempatan untuk berbicara kepada semua orang di desa. Dengan suara penuh keyakinan, ia berkata, "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah memberi saya kesempatan kedua. Saya menyadari bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada penampilan fisik, tetapi pada bagaimana kita saling menghargai dan mencintai satu sama lain." Mendengar kata-kata itu, banyak orang mulai bertepuk tangan dan memberi dukungan kepada Aurora. Beberapa dari mereka bahkan mengangkat tangan untuk berbagi cerita tentang bagaimana tindakan kebaikan Aurora telah mempengaruhi hidup mereka secara positif. Ketika festival mencapai puncaknya dengan pertunjukan musik dan tarian tradisional desa, Aurora merasa bahagia melihat semua orang bersenang-senang bersama. Rasa kesepian yang pernah menghantuinya kini tergantikan oleh rasa kebersamaan yang hangat. Di tengah keramaian itu, Arman mendekatinya dengan senyum lebar di wajahnya. "Kau telah melakukan hal luar biasa hari ini," katanya tulus. "Aku sangat bangga padamu." Mendengar pujian itu membuat hati Aurora bergetar. Ia merasa dihargai bukan hanya karena kecantikannya, tetapi karena usaha dan kebaikannya. Setelah festival selesai, Aurora duduk sendirian di bangku taman sambil merenungkan perjalanan hidupnya. Ia menyadari bahwa meskipun ada banyak rintangan yang harus dilalui, setiap langkah kecil menuju perubahan membawa makna besar dalam hidupnya. Aurora kini tidak hanya dikenal sebagai wanita tercantik di desanya. Ia juga dikenal sebagai sosok yang memiliki hati baik dan tulus. Masyarakat mulai menganggapnya sebagai bagian dari komunitas mereka lagi. Bukan hanya karena penampilannya, tetapi juga karena kontribusinya terhadap kebahagiaan bersama. Dengan senyum di wajahnya dan harapan baru di hatinya, Aurora siap menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan. Ia telah belajar bahwa kecantikan sejati berasal dari hati dan tindakan kita terhadap orang lain. Sebuah pelajaran berharga yang akan selalu dikenangnya sepanjang hidupnya. Perjalanan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru dalam hidupnya. Sebuah perjalanan menuju cinta sejati dan hubungan yang tulus dengan orang-orang di sekitarnya.
Aurora kini memahami arti sebenarnya dari kecantikan. Bukan sekadar penampilan luar, tetapi bagaimana kita dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik melalui kebaikan hati kita sendiri.